فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram, syarah Kitabul Jami' min Bulughul Maram, hadis yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya terlebih dahulu, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan. Kondisikan buku tulisnya ya. Halaman 221. Qala al-mu'allif asbahullah al-hadar minal julus fi turuqat illa bihaqqiha. Peringatan dari duduk-duduk nongkrong di pinggir jalan kecuali dengan adanya hak yang harus dia tunaikan. Jadi nongkrong duduk pinggir jalan itu boleh, asalkan hak-hak yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu diterapkan. Karena orang lalu lalang lewat, kadang laki-laki, kadang perempuan, kadang yang lewat tidak semuanya orang baik. Nah, bagaimana caranya kalau kita harus nongkrong duduk di pinggir jalan? Bagaimana solusinya biar tidak terkena larangan? Kita lihat. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam iyyakum wal julus fi turuqat atau ala turuqat. Qalu ya Rasulullah ma lana buddan min majalisina natahaddatsu fiha. Qala fa amma idza abaitum fa'atu at-tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqquhu? Qala ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Hadis ini sering antum dengar, mudah dihafalkan. Insyaallah taala kita artikan. Dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau termasuk dari kalangan para sahabat yang banyak riwayat hadisnya, sebagaimana pantunnya sudah kita lewati berkali-kali. Wal muksiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa Zadudun Nabi. Dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri anhu, qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iyyakum wal julus 'ala turuqat. Artinya adalah waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian, dan jauhilah duduk-duduk di pinggir jalan. Karena maksudnya bukan tengah jalan, kalau tengah jalan nggak mungkin. Pinggir jalan, nongkrong pinggir jalan. Akhirnya para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kita tidak ada lagi tempat lain kecuali di tempat itu untuk kita ngobrol. Itu makna globalnya. Makna perkataannya adalah malana buddun, wahai Rasulullah, tidak ada majelis lain yang untuk kita bermajelis, berkumpul, ngobrol situ. Qala, maksudnya tidak ada tempat yang lain gitu loh. Istilahnya harus di situ kita ngobrol, bertemu, berkumpul gitu loh. Bagaimana kalau seperti itu? Faham maksudnya? Ya, rumah ada, masjid ada, tempat lain ada, cuman biasanya untuk ngumpul-ngumpul ketemu di situ gitu loh. Bagaimana gitu loh. Itu maksudnya, nanti kita jelaskan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, fa amma idza abaitum, maka adapun kalian apabila kalian enggan
enggan untuk meninggalkan majelis di pinggir jalan. Maksudnya apabila kalian harus duduk dan nongkrong di pinggir jalan, apa sarannya? Fa'atut tariqa haqqah, maka berikanlah hak jalan. Jadi kalaupun kalian harus nongkrong duduk di pinggir jalan silakan, tapi berikanlah hak jalan. Apa haknya kira-kira? Nah, kita lihat. Qalu, akhirnya para sahabat mereka berkata, wa ma haqqu? Apa hak jalan? Qala, pertama hak jalan ghaddul basar, nundukkan pandangan. Jadi orang duduk pinggir jalan nongkrong itu kan tidak menutup kemungkinan yang lewat kan perempuan juga. Sedangkan kalau perempuan bukan mahram, kita kan sudah jelas riwayatnya, jelas ayatnya, ya kan? Diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Tidak boleh kita sengaja menikmati melihat perempuan yang lewat, ya kan? Lalu dia lihat. Lihat ini bagaimana anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apa hak jalan ya Rasulullah? Qala, pertama ghaddul basar, menundukkan pandangan. Jadi menundukkan pandangan ini berlaku umum lah ya. Laki-laki pun nggak boleh dia menikmati memandang perempuan lain yang bukan mahramnya. Sebaliknya perempuan pun juga sama. Jadi jangan sampai larangannya hanya laki-laki, perempuan juga nggak boleh perempuan menikmati lihat laki-laki lain yang bukan mahramnya. Karena ayatnya nanti akan kita baca. Ayatnya itu berlaku untuk dua-duanya. Paham ya? Dan antum bisa merujuk dalam surat An-Nur ayat 30 itu diantaranya. Maksudnya diantara dalil yang menyebutkan untuk apa? Kita menundukkan pandangan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Ini untuk laki-laki. Katakanlah kepada segenap kaum mukminin lelaki agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang untuk perempuan bagaimana? Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Dan katakanlah juga kepada para wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jadi ghaddul basar, menundukkan pandangan, menjaga pandangan itu berlaku umum, lelaki dan perempuan. Jadi jangan sampai dipahami hanya laki-laki menundukkan pandangan, kalau perempuan pakai cadar, pakai kerudung bebas itu enggak. Sama aja. Larangannya dua-duanya, perintahnya untuk menundukkan pandangan, dua-duanya. Bisa dipahami ya? Hak pertama ghaddul basar. Kalau kalian harus duduk nongkrong pinggir jalan, berikan haknya. Apa haknya ya Rasulullah? Pertama ghaddul basar, menundukkan pandangan. Paham ya? Menundukkan pandangan, tidak melihat perempuan yang lewat, dia pandang, kemudian dia curi-curi pandangan, jangan. Menundukkan pandangan. Yang kedua waqaful adza, menahan gangguan, tidak ganggu orang yang lewat. Paham ya? Nongkrong pinggir jalan, ganggu orang lewat, nyakiti orang yang lewat, begal, ngerampok, nyopet, ngambil harta orang lain, nyegat di pinggir jalan, haram. Terus bagaimana haknya? Kaful adza, menahan gangguan, tidak mengganggu orang yang lewat. Paham ya? Walaupun ngobrol, silakan ngobrol, silakan berbicara di situ nggak masalah, ngumpul kalau tidak ada tempat yang lain yang mengharuskan. Barakallahu fiik, tapi ingat haknya. Pertama ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kedua kaful adza, menahan gangguan, tidak ganggu orang yang lewat, tidak melakukan tindakan kriminal, tidak melakukan tindakan kejahatan. Orang lewat langsung dikata-katain perkataan yang kotor misalkan, jangan. Paham ya? Justru kalau misalkan ada orang lewat, ucapan salam assalamualaikum, ada berikut lagi. Yang ketiga waraddus salam, jawab salam. Paham ya? Kalaupun terpaksa dia harus nongkrong duduk pinggir jalan, ada orang salam, jawab assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh juga waalaikumsalam warahmatullah. Boleh juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin sempurna jawabannya semakin bagus. Bisa dipahami ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau lebih sempurna lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Lebih sempurna lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Nanti ayatnya akan kita baca juga, dalil mengenai apa? Salam penghormatan kaum muslimin, assalamualaikum. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam penghormatan dengan suatu salam, maka balaslah salam penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau dikembalikan sebagaimana semula. Assalamualaikum, waalaikumsalam, seperti semula. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, lebih bagus. Lebih bagus lagi yang sempurna nih. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mafhum? Itu hak yang ketiga. Hak yang pertama tadi apa? Nundukkan pandangan. Hak yang kedua kaful adza, menahan apa? Menahan gangguan, tidak ganggu, tidak menyakiti orang yang lewat. Paham ya? Nah, tidak ngerampok, tidak begal misalkan. Kemudian yang ketiga raddus salam, jawab salam. Karena menjawab salam itu barakallahu fiik, nah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dan juga Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahimatullah alaihi, wajib jawabnya. Ngawalinya mustahab. Paham ya? Jadi yang paham dalil, paham syariat, kalau ada orang salam assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hak yang berikutnya adalah wal amrul ma'ruf, merintahkan perkara yang ma'ruf. Jadi ada perkara yang baik, yang ma'ruf, dia misalkan nongkrong di jalan, ada sesuatu yang perlu dia perintahkan, tolong bersihkan itu kotoran atau sesuatu yang ganggu di jalan, tolong dibersihkan, perkara yang ma'ruf perintahkan. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar nongkrong, ngopi-ngopi, minum-minum, kemudian ketika ada perempuan lewat dia lihat-lihat, ada orang lewat rombongan dia cegat, dia ambil hartanya, bukan. Ada orang salam dia diam aja, salah. Paham ya? Nah, kemudian yang terakhir apa? Wan nahyu 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran di jalan dia tahu, larang. Misalkan ada 6 orang dia lagi nongkrong di jalan, kemudian ada orang sengaja meletakkan batu besar tengah jalan. Larang, jangan, enggak boleh. Haram, ganggu. Itu perkara mungkar yang harus kita larang. Jangan diam aja. Karena posisinya kita bermajelis di pinggir jalan. Bermajelis nongkrong di jalan, haknya tadi harus tunaikan. Perintahkan perkara ma'ruf dan larang dari perkara yang mungkar. Itulah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Paham ya? Jangan sengaja duduk pinggir jalan, ngobrol, kumpul, sengaja apa? Kalau ada perempuan lewat lihat-lihat. Nah, kemudian kalau ada orang lewat, kira-kira orangnya bawa barang yang berharga, dia apa? Dia rampok, salah. Itu semuanya haram. Nah, yang kedua apa tadi? Kaful adza, menahan gangguan, tidak mengganggu. Yang ketiga raddus salam, menjawab salam. Yang keempat merintahkan perkara yang ma'ruf, memerintahkan perkara yang ma'ruf. Yang kelima wa nahyu 'anil munkar, melarang dari perkara yang mungkar. Kalau terpenuhi haknya itu silakan. Tapi kalau tidak mampu, tidak bisa melaksanakan hak tadi, aksannya duduknya jangan di pinggir jalan. Jadi pahami ya? Larangannya ada ikatannya. Kapan larangannya? Kalau tidak mampu memenuhi hak tadi. Tapi kalau harus nongkrong duduk pinggir jalan dan bisa memenuhi hak tadi, silakan. Paham ya? Tapi kalau tidak bisa, maka lebih baik cari majelis yang lain. Cari tempat duduk, tempat ngumpul yang lain, mungkin di lapangan yang jauh dari jalan raya misalkan, atau di masjid, atau mungkin di rumah, atau tempat-tempat yang lain. Tapi kalau mengharuskan nongkrong duduk pinggir jalan, hak-hak tadi tunaikan. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan sabahullah, kita lihat sedikit penjelasannya. Wa hadza aidan min mahasinil akhlaq, ini termasuk akhlak yang mulia. Jadi akhlaknya mulia, pahami baik-baik, jangan sampai barakallahu fiik kita tidak paham, akhirnya orang lewat diganggu. Ya kan? Nah, kemudian orang lewat dikata-katain dan perkataan yang kotor, ya kan? Kemudian ada orang lewat, dia ganggu, dia ambil hartanya misalkan. Annal insana la yajlis fi turuqatin nas allati yataraddaduna fiha. Lihat ini. Hukum asalnya bahwasanya manusia itu hendaknya tidak duduk di jalan-jalan lalu lalang manusia, yang manusia lewat bolak-balik di situ. Wa ammal julus fiha fahuwa min su'il khuluq. Duduk di pinggir jalan nongkrong dalam keadaan tidak mengharuskan untuk dia duduk di situ, itu termasuk akhlak yang buruk. Kenapa kira-kira? Karena khawatir tidak bisa memenuhi hak tadi. Paham ya? Nah, kalau hak tadi terpenuhi, ya kembali ke apa? Ke ajaran tadi itu. Kalau terpenuhi haknya silakan. Tapi kalau tidak mampu, hindari. Walihada haddara Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Oleh karena ini Rasulullah memberikan peringatan seraya berkata, iyyakum, hadhihi kalimatut tahdzir. Yang belajar bahasa Arab paham. Iyyakum itu adalah kata tahdzir, kata untuk memberikan peringatan. Artinya ihdaru, perhatikan, waspadalah, berhati-hatilah gitu. Wal julus bi turuqat, yakni turuqatin nas. Al julus ala turuqat, al julus bi turuqat, al julus bi turuqat makna semua. Cuma lafaznya berbeda seperti itu, tapi artinya sama. Maknanya apa? Yakni turuqatin nas allati yasluqunaha,
Maksudnya jalan manusia yang mereka lewati lalu lalang setiap harinya. Ya jalan raya lah, termasuk jalan raya atau jalan yang orang lewat setiap hari. Li'annahu yamurru fiha nisa, ya kan? Dikarenakan yang namanya jalan itu nanti akan lewat di jalan itu perempuan-perempuan, wanita-wanita. Wa yamurru fiha man la yarghabu an yatla alaihi ahadun. Dan terkadang ada juga orang yang ingin lewat yang tidak pengen kalau orang melihatnya. Wan nasu yatlubuna sitra, sedangkan manusia itu mereka mencari rahasia. Maksudnya mencari rahasia itu mencari sesuatu yang dirahasiakan. Jangan sampai orang lain tahu gitu maksudnya. Paham ya? Kalau bisa orang lain enggak tahu. Nah, kalau dia nongkrong, otomatis kan orang lewat tahu gitu loh. Paham ya? Nah. Walladzi yajlis 'ala turuqat yaktashifu asraran nas. Sedangkan orang yang duduk di pinggir jalan, nongkrong pinggir jalan itu akan membuka rahasia manusia. Bisa dipahami enggak maksudnya? Seharusnya kalau nggak ada orang di pinggir jalan kan orang lewat aman, nggak ketahuan kan. Tapi begitu ada orang ngumpul di pinggir jalan, seharusnya dia lewat nggak ketahuan orang, akhirnya orang menjadi ketahuan kemana, siapa. Bisa dipahami ya, itu maknanya. Wa yatla 'ala ma la yarghabuna tilqila 'alaihi, yang akhirnya apa? Dia akan bisa melihat sesuatu perkara yang mereka tidak inginkan kalau seandainya kelihatan. Bisa dipahami? Nah, terkhusus kan zaman sekarang ya yang penuh dengan fitnah. Ya, nah banyak para wanita yang mereka tidak menutup aurat mereka umbar aurat mereka umbar kecantikan mereka di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Karena pada asalnya perempuan yang dia itu paham syariat, itu kecantikan itu harusnya dia persembahkan, dia peruntukkan untuk suaminya. Dia simpan, dia tutup. Nah, kemudian dia bagaimana caranya menjaga kehormatan dirinya? Karena lihat riwayat sahihah, perempuan keluar pakai minyak wangi padahal. Itu apa kata Rasulullah SAW? Ayyuma imra'atin kharajat wasta'tarat wa marrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Ini yang ucapannya bukan kami loh ya, Rasulullah SAW. Katanya kita pengikut Nabi, pengikut Rasul, ikuti apa yang Rasulullah katakan. Jangan apa kata manusia, kata Rasul bagaimana? Rasulullah mengatakan perempuan mana saja keluar rumah kemudian pakai parfum wangi-wangian, lihat, parfum wangi-wangian. Lewatin sekumpulan manusia lelaki yang akhirnya apa? Agar mereka tercium bau wanginya, fahiya zaniyah, maka perempuan tersebut penzina, bayangkan. Dibilang penzina perempuan tadi. Lewat sekerumunan, sekumpulan laki-laki, dia pakai wangi-wangian, akhirnya laki-laki tadi mencium bau wanginya, fahiya zaniyah kata Rasul. Maka dia penzina. Makanya bagaimana caranya kita pahamkan perempuan itu syariat. Keluar pun silakan kalau diperlukan untuk keluar, tapi wangi-wangian dan dipakai. Tutup auratnya, jangan diumbar auratnya. Nah, barakallahu fi, kemudian dipamerkan kecantikannya di jalan. Nah, wangi-wangian, Allahul musta'an. Syariat sudah sempurna. Agama Islam sudah sempurna. Bagaimana Rasulullah mengajarkan, itulah yang kita amalkan. Bukan apa kata manusia. Kalau ambil dikit lagi, wasyai'us tsani, sesuatu yang kedua. Kalau orang nongkrong di jalan, annahu yu'arridu nafsahu lil fitnah wan nadhar al muharram 'inda murur nisa sahih. Perkara yang kedua perlu kita perhatikan, bahwasanya orang yang nongkrong duduk pinggir jalan itu ibaratnya dia telah apa? Telah menjerumuskan dirinya kepada fitnah. Paham ya? Menjerumuskan dirinya, yu'arridu itu masih mendorong, menjerumuskan nafsahu dirinya lil fitnah atau fitnah. Wan nadhar al muharram, dan untuk melihat perkara yang diharamkan. Ketika apa? Ketika perempuan lewat. Jangan merasa wah kamu udah ngaji, udah paham syariat, enggak mungkin lihat perempuan yang bukan mahramnya, belum tentu. Fitnah yang paling dahsyat untuk laki-laki fitnah apa? Fitnah wanita. Hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Apa artinya? Aku tidaklah meninggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat yang melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Fitnah wanita. Jadi jangan merasa aman gitu loh ya. Wah, nana santai aja lah, duduk di jalan aman lah, nggak mungkin lihat perempuan lewat. Belum tentu. Fitnah. Antum lihat fitnah Bani Israil pertama kali fitnah apa? Fitnah wanita juga. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri. Apa kata Rasulullah SAW? Fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Waspadalah kalian dengan fitnah dunia dan fitnah wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama kali yang melanda Bani Israil itu fitnah wanita. Bisa dipahami ya? Jadi fitnah wanita itu jangan pernah sepelekan. Nah, makanya dalam ayat inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian itu sangat besar.
Sedangkan kalau setan bagaimana? Dhaifah. Ya kan? Tipu daya setan itu dibilang dhaifah, lemah. Tapi tipu daya wanita lebih besar. Walaupun semuanya dengan gangguan syaitan, tapi itulah yang disebutkan para ulama bahwasanya waspada itu lebih baik. Lihat ini. Li'anna turuqat yamurru fihal kibar was-shighar warijal nisa wal aghniya wal fuqara. Benar. Dikarenakan jalan itu. Yang lewat di situ nanti adalah orang-orang besar, orang-orang tua, anak kecil, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang fakir, semuanya lewat. Paham ya? Semuanya lewat. Jadi enggak ada istilahnya jalan khusus itu istilahnya ya, jarang sekali. Nah, maksudnya yang lewat itu ya banyak orang, ada laki-laki, perempuan, besar, kecil, kaya, miskin, fakir. Fassalamatu alla yajlis al-insan fiha. Maka yang selamat hendaknya seorang tidak nongkrong duduk di pinggir jalan. Paham ya? Ini berarti kita pahami secara positif. Kalau tidak mengharuskan harus nongkrong, cari tempat majelis yang lain. Tapi kalau harus nongkrong, harus duduk di situ, bertemu, berjumpa temannya, sahabatnya misalkan, waspadalah terhadap perkara-perkara tadi. Terapkan, amalkan hak-hak tadi. Faham? Walihada haddara minhu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan hal tersebut. Falamma qalu ya Rasulullah, maka tatkala mereka mengatakan wahai Rasulullah, majalisuna ma lana minha buddun, yakni ila aina nadhhab. Wahai Rasulullah, majelis kami harus di situ. Kemana kita harus pergi kalau enggak di situ? Kalau tidak jalan itu kemana kita harus pergi? Nahtat ila an najtami' wa nata'anas fima bainana. Wahai Rasulullah, kita perlu berkumpul, kita ini masyarakat, perlu berkumpul, perlu berinteraksi di antara kami. Wa yakunu bainana ittisal, agar terjadi antara kami ittisal, yaitu interaksi, hubungan, komunikasi. Wa hadza la yumkin illa fi turuqat. Ini enggak mungkin kalau enggak di jalan. Kata para sahabat waktu itu. Enggak mungkin kalau ini enggak terjadi di pinggir jalan. Karena bertemu berjumpa. Ala hafatis syawari', yaitu di pinggir jalan raya. Ma lana minha buddun, ay laisa lana anha ghinan. Maksudnya kita memang perlu harus itu gitu. Paham ya? Nah, kita perlunya mengharuskan duduk di situ. Li'annahum la yuriduna al-julus fi buyutihim da'iman wa abadan. Memang manusia, memang yang namanya manusia, kita semuanya pun kalau duduk di rumah terus bosan. Benar enggak? Di rumah terus bosan, karena pengennya cari suasana yang baru lah. Udara segar ya kan. Nah, yang tempat yang terbuka. Nah, makanya para sahabat itu mereka ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, para sahabat mereka bertanya, bagaimana enggak ada tempat lain ya Rasulullah? Kecuali kami harus berkumpul, berinteraksi di situ. Nah, li'annahum la yuriduna al-julus fi buyutihim, lihat. Dikarenakan mereka tidak ingin duduk di rumah mereka daiman terus-menerus, wa abadan selamanya. Wala yara ba'duhum ba'dha, dan kemudian mereka juga tidak ingin melihat, tidak ingin kalau mereka sebagian mereka tidak melihat sebagian yang lainnya. Pengennya melihat, ketemu, komunikasi, berinteraksi. Ternyata ada solusinya. Kalau harus seperti itu, penuhilah hak-hak tadi. Pertama tadi, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kalau terpaksa harus nongkrong situ, bertemu berkumpul situ di jalan, ghaddul basar, tundukkan pandangannya. Ya. Yang kedua, kaful adza, tahan gangguan. Maksudnya tidak mengganggu orang yang lewat, tidak mengganggu orang yang sedang lalu lalang. Yang ketiga, raddus salam, jawab salam kalau ada orang salam. Assalamualaikum, jawab salamnya. Jangan diam saja. Kemudian berikutnya wal amrul ma'ruf, perintahkan perkara yang ma'ruf. Ketika nongkrong di jalan, ada orang yang melakukan kemungkaran, ada orang yang perlu kita ajarkan kebaikan, amal, perintahkan, ajak orang tersebut. Paham ya? Kalau ada orang berbuat kemungkaran, larang dia. Wa nahyal munkar, larang dari kemungkaran. Inilah 5 hak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kalau terpaksa dan harus duduk di pinggir jalan. Wa illa, kalau tidak terpaksa dan tidak harus, maka lebih baik mencari tempat yang lain selain pinggir jalan. Mungkin di tempat yang lain, di lapangan yang jauh dari jalan raya misalkan, atau di rumah, atau di tempat yang lebih tertutup sifatnya, yang intinya lebih aman dari fitnah lah, itu lebih baik. Tapi kalau mengharuskan hak-hak yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW tadi, pastikan kita terapkan, kita amalkan. 5 hak atau 4. 4 itu berarti al-amrul ma'ruf wa nahyul munkar dengan 1. Paham ya? Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Sisanya insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.